Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نود التعلم وتعلم وتذكر وتذكيرا ونفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ودعاء إلى هداه ودلله على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربته وثوابه. اللهم نور بالكتاب واصل واشرح به صدري واستعمل به بدني واضرب به لساني وقوي به جناني واصل به فهمي وقوي به عزمي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن الصحابة يا رب وارض عن السلالة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزوره يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب تغشانا بنوره يا رب حفظانك وأمانك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واسكننا جنانك يا رب أجرنا من عذابك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارزقنا الشهادة يا رب حفظنا بالسعادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واصلح كل مصلح يا رب واكفي كل مؤذي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب نخدم بالمشفع يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه وكافي مزيدا
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا مولانا وحبيبنا قرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم بسرك بذاتك بصفاتك بوجودك بأفعالك لا إله إلا أنت محمد رسولك. Ma ba'du. Hadirin mukarramin, rekan-rekan sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat rahmat kepada kita semua, dan semoga kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya, termasuk kita sebagai manusia, hendaknya kita meningkatkan ketakwaan kita dengan cara mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankannya dengan istiqomah, penuh kesabaran. Kemudian apapun nanti endingnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ridho akan hal itu. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita, yang telah memberikan segala ilmu-ilmu kepada kita, yang kemudian diteruskan oleh para ashab Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW, yang diteruskan oleh para tabi'in, dilanjutkan oleh tabi'in, dilanjutkan oleh ulama-ulama salaf, dilanjutkan lagi oleh ulama-ulama dan ulama hingga akhir zaman. Dan semoga kita masih dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus memegang sunnah-sunnah beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kita mengakhiri di dunia ini dengan keadaan husnul khatimah. Rekan-rekan sekalian, segala kehidupan, segala aktivitas di dunia ini tidak lepas dari Subhanalladzi khalaqal azwaj. Nah itu, Maha suci Allah yang telah memberikan apapun itu berpasang-pasangan. Contoh yang kita lihat adalah ada laki-laki dan perempuan, ada sama wal ard, ada langit dan ada bumi. Kemudian ada juga kehidupan dan ada juga kematian, semuanya saling berpasang-pasangan. Ada ibadah, ada pahala, ada dosa, ada siksa, dan lain sebagainya. Hal ini Allah memberikan pilihan kepada kita, tidak lepas karena kita ini sebagai khalifatu fil ard, khalifah di bumi. Gunanya khalifah di bumi ini adalah kita sebagai manusia tidak mungkin tidak harus ubudiyah ilallah, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kita
merasa, kemudian mendengar, dilanjutkan dengan melihat, dilanjutkan dengan berpikir, dilanjutkan lagi dengan seluruh aktivitas-aktivitas badan dan hati kita. Semuanya ini secara jami'an, secara berjamaah dikhususkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa yang kita dengar, contoh ketika waktu kita bangun tidur, entah itu terasa dingin atau terasa hangat, hendaklah dingin dan hangat itu kita syukuri untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan cara kita bersyukur kepada Allah, kemudian sabar akan nikmat dan rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu macam-macam, tapi ada kalanya manusia itu menggolongkan minimal ada 2 jenis manusianya loh ya. Ada rahmat itu yang dirasa oleh manusia itu adalah nikmat. Yang kedua adalah azab. Nikmat ini berujung kepada kebaikan. Azab itu berujung kepada keburukan menurut manusia. Padahal semua rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah hasanat, semuanya baik. Tidak ada sesuatu yang mudorot, tidak ada. Mudorot dan tidak mudorotnya, baik dan buruknya, itu ada kalanya diakibatkan oleh asbabnya. Asbab yang menjadikan itu. Sebagai contoh gini, manusia diberikan hujan umpamanya. Baru-baru ini saudara-saudara kita di Semeru terkena erupsi Gunung Semeru. Ya, hujan ini bisa menjadikan ini suatu kenikmatan. Tapi banyak manusia menganggap, waduh, hujannya nggak terang-terang, hujan nggak reda-reda, kan repot menurut saya. Dikai hujan, jalui dang-dang terang, biasanya hujan rek nggak terang-terang rek, biasanya kok kayak terang kayak panas, bingung. Gak hujan belas pirang-pirang dino iki, sumu gak karuan. Ya ini namanya manusia ya gitu itu. Ya. Erupsi, contohnya kita kembali ya, hujan. Waktu erupsi Gunung Semeru meletus, ya banyak lah yang saudara-saudara kita yang terkena bencana itu ya. Semoga aja segala amalan-amalan saudara kita sama muslim itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala dosa dimaghfirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pada waktu meletusnya, apabila itu tidak ada hujan, bencananya sangat dahsyat. Sangat-sangat. Kemarin lusa itu hari Sabtu
Sabtu ya. Kalau nggak salah ada Sabtunya kalau nggak salah. Sabtunya ya, hari Sabtu. Hari Sabtu pada maghrib itu turun lagi. Oleh ada berita dari teman-teman turun lagi, kemudian beritanya nggak tahu kalau di televisi masuk apa enggak, nggak tahu. Aja beritanya seperti itu. Sudah akhirnya banyak rumah yang terdampak lagi. Di sini ada hasanatnya. Apabila erupsi meletusnya ini tidak ada hujan, bahayanya lebih menyebar. Berarti ada manfaatnya. Tapi manusianya terkadang melihatnya dari segi bencana yang terjadi. Ya, bukan berarti saya ini menyalahkan siapa-siapa. Bisa juga karena erupsi ini, bencana-bencana ini terjadi. Ada mengatakan ini azab, ada mengatakan ini keburukan, ada siksaan dan lain sebagainya. Sebenarnya suatu rahmat. Kita menyikapi seperti ini contohnya. Apabila erupsi itu datang, banyak yang terjadi, itu pelajaran bagi kita bahwa satu, hendaklah penghijauan di mana-mana itu ditingkatkan. Jangan kita menggunduli hutan saja, jangan kita mengeruk alam saja tanpa tidak memperbaharui alam. Ambil pohon, tanamlah juga pohon. Gitu ya. Ambil pasir, kondisikan juga alam yang lain. Seperti itu. Ada lagi, contohnya gini. Orang diberi sakit. Aduh, tersiksa bahasanya. Biasanya sakit tersiksa. Biasa nih. Saya mendengar cerita ya dari kakak saya. Waktu itu Allah yarham Kiai Hamid Pasuruan. Al-Fatihah. Kiai Hamid Pasuruan itu hampir 4 hari itu nggak ngomong. Beliau nggak mau bercakap-cakap dengan siapapun. Ditanya diam. Setelah ditanya kemudian baru ngomong. Kenging nopo jenengan kok boten, kenapa kok engkau kok tidak ngomong gitu loh, gak bicara. Saya dia bicara, kemarin itu diriku ini, kata Yai Hamid, kena sakit gigi. Aku khawatir karena dengan sakit gigiku ini aku tidak ridho mengucapkan sesuatu yang bisa membuat dosa. Ya. Kadang-kadang orang itu menganggap sakit itu suatu keburukan. Sering dianggap suatu keburukan. Padahal bisa juga sakit itu, orang yang sabar dengan sakit itu akan merontokkan dosa-dosa bagi orang yang sakit itu apabila ridho dan sabar. Ridho dan sabar itu bukan berarti ya wis gak lapo-lapo, ya gak berobat gak apa-apa, meneng tok di kamar, ya gak dia apa-apano. Iku kudu ridho dan sabar iku. Ya, itu keplak wonge berarti. Ya usaha ke dokter dengan sabar. Ridho dengan hasilnya. Apabila ke dokter masih belum sembuh-sembuh, ya kita usaha lagi. Sabarnya bukan karena sakitnya itu, sabarnya karena kita usahanya itu. Kita usaha untuk sehat. Ya, kita untuk sehat agar supaya apa? Kita bisa konsentrasi untuk beribadah. Contohnya sholat. Umpama salah satu ada orang atau dari kita ini, alhamdulillah misalnya ya, meneng-meneng merlo gatelan gitu ya. Ya,
Sholat itu gak enak wis. Usrek kae. Sampeyan di pondok wis pira? Nembe setunggal minggu. Oh ya, engko mari ngene saulan mulai ana mulai ana rezeki teko. Rezeki apa rezeki gatel niki pondok. Gak semua loh pondok gitu ya. Tapi biasanya ada yang gitu. Kali katanya ayah saya, uang dulu arek pondok dulu tapi lombok pondok dulu. Arek mondok kuwi gak gudiken ilmune gak mlebu jenenge. Aku gini, waduh ya mau lek mondok model ngono ya. Lek budal-budal mesti gudiken. Maksudnya itu adalah orang itu, seorang murid itu tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu apabila tidak ada kesabaran dalam ujiannya. Itu intinya maksudnya. Cuman orang dulu itu kan bahasa kias kan ya, banyak bahasa kias yang terjadi. Contohnya aja, ojo lu arek wedok ojo lu gini lawang. Ya, ngarep ado judune. Kan gitu kan. Ayo arek wedok, ayo nduk lek nyapu sing bersih, golek bersih bojone brewo. Lek saiki ditiado enak bojo brewo ta. Mbok isih saiki ngono. Lek biyen itu dulu itu orang brewo terkenal dengan waker. Tahu waker ya? Waker itu biasanya wajah kereng. Waker itu biasanya istilah waker itu karena kasihan itu orang-orang yang menjaga perkebunan tebu. Orangnya galak-galak, makanya jadi waker wajah kereng. Ya. Lek saiki yo mungkin diwara wae nak brewo ta maju wae. Saiki mungkin gitu. Ya. Engko diwara ojo lu nggone ngene lawang. Engko ado jodone mesti ae lungguh-lungguh di lawang. Lek ngene apa? Lek di ngarepan kene enggak apa-apa. Nah, dipikir lawang itu pintunya itu loh. Ya, bukan itu. Macam-macam. Jadi orang dulu itu banyak istilah yang didapatkan. Contohnya kita itu kena gatal gitu aja ya. Kita kembali kita kena gatal. Mesti mikirnya gini. Salat Allah Akbar usrak kae. Ya. Usrak kae. Kenapa? Karena diri kita kapasitasnya masih dalam tahap awam. Kita semua masih seperti itu gitu loh. Lain dengan ulama-ulama zaman dahulu. Ya, lagi dengan ulama-ulama zaman dahulu. Ulama-ulama yang benar-benar ulama itu akan mendapatkan dirinya menjadi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak ada keraguan sudah. Gak tahu susah, seneng tok, ridho tok. Kayak gatel gak pengaruh gatel ya. Kayak sakit gak pengaruh sakitnya. Kenapa? Karena dia sudah nikmat dalam ranah ubudiyah, tenggelam dalam ibadah itu tadi. Sehingga apapun yang terjadi itu adalah hadza min fadli Rabbi. Ada ulama yang mulai lahir tidak bisa sama Allah, dikasih mata tapi tidak bisa melihat. Seperti Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Mulai lahir nggak bisa melihat. Tapi kok beliau bisa hafal Quran, bisa mengarang kitab, bisa mengarang maulid, cintuturo dan sebagainya. Nah, kita yang bisa melihat aja juga nggak bisa seperti itu, gitu ya. Ulama-ulama zaman dulu macam-macam. Gadget tidak ada. Ya. Zaman dulu gadget tidak ada. Apapun bentuknya, itu tidak ada. Keterbatasan akan finansial banyak. Tapi kenapa bisa mengarang kitab-kitab sedemikian dahsyat sampai sekarang? Contohnya Imam Ghazali. Ya. Imam Ghazali, Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali.
Itu kenapa kok bisa beliau itu mengarang berbagai macam kitab. Bidayatul Hidayah, Tanwirul Qulub, kemudian banyaklah, banyak. Kenapa seperti itu? Karena mereka itu masuk dalam ranah ubudiyah ilallah. Dia merasakan rahmatnya Allah pada dirinya. Sehingga apa yang dia tuangkan, apa yang dia tulis adalah semata-mata ini adalah kenikmatan dari Tuhanku. Hadza min fadli Rabbi. Imam Ghazali bisa menulis karena apa? Karena Allah memberikan rahmat kepada tangannya untuk bergerak, menuangkan apa yang ada di pikirannya. Pikirannya bisa menangkap karena Allah memberikan akal yang cerdas. Akal yang cerdas diberikan lagi oleh Allah informasi dan lain sebagainya tentang dinul Islam. Banyak, masa banyak. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, menjadi hamba Allah yang muttaqin, ya, kepingin umpamanya gini ya, ada orang kepingin jadi aku kepingin jadi wali, umpamanya seperti itu. Aku yang jadi wali Allah sih apa caranya? Orang yang merasa jadi wali biasanya bukan wali, ya. Wali gak kerasa wali. Orang pintar gak kerasa pintar. Seperti itu. Tapi ada kaidah-kaidah tertentu yang beliau itu kemudian bisa mengkondisikan sehingga tidak merasa menjadi waliullah subhanahu wa ta'ala, tapi kedudukannya menjadi waliullah subhanahu wa ta'ala. Rekan-rekan sekalian, ada hal yang paling dasar untuk kita bisa meningkatkan ketakwaan ini dengan cara mensyukuri rahmat Allah ini adalah kita menjaga dari perbuatan dosa. Kita menjaga dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Imam Idris, ayahnya Imam Asy-Syafi'i, suatu ketika, kan biasa orang-orang dulu itu jarang makannya. Pas roto bahasa arek Malang, roto ewul didik, roto luwe, ya roto ewul, ada buah di sungai, diambillah buah itu. Setelah dimakan, baru teringat, duh, lah iki buahnya sapa tak pangan iki? Buah siapa saya makan? Ditelusuri ini sungai ini. Terus waktu cari, akhirnya ketemu dengan buah yang sama, tidak ada lain lagi kecuali buahnya penghuni rumah itu. Setelah salam, beliau ngomong sambil menunjukkan buahnya tadi. Saya minta ridho kepada panjenengan. Untuk apa? Karena ini rupanya buahnya sampean. Dilihat, oh iya buahku ini. Sama ibu itu. Saya minta ridhonya ya. Minta ikhlasnya. Kata penghuni rumah itu, lah kok nyimut kan mau penunjukan. Pas saya ngalamin kok nyimut. Tapi kita mungkin mikirnya mau ditire masa kecaplok juri itu ini gak dikeno. Mana kan gitu artinya. Tapi ada ending di balik itu nantinya. Setelah kemudian wis kan melak aku di setahun. Sudah setahun. Tanpa dibayar. Baru aku gelem. Setelah setahun sampun nggih, iki setahun. Oh, Cik, kurung mari aku. Tambah meneh sampeyan. Ya, tambah lagi. Setelah saatnya selesai, sampun nggih, sampeyan itu.
Cik gurung. Kecuali ini, kok dirimu mau saya nikahkan dengan anakku, baru aku ridho ikhlas dengan buah yang dulu kamu makan. Mesa kecaptok iki men. Kudu sak buah, kudu moro bertriliun-triliun ndak, sak kecap buah tok lho. Kok dirimu harus mau sama anakku perempuan. Tapi catatannya ini, anakku ini buta, tuli, tidak punya kaki, tidak punya tangan, lumpuh. Mau kamu? Katanya Imam Idris, nggih purun, yang penting jenengan ini ikhlas gitu. Oh ya, enggak apa-apa, yang penting Anda ini ikhlas gitu. Ya sudah, dinikahkan sudah. Setelah nikah, suruh masuk ke kamar. Kamu masuk ke kamar itu, istrimu ada di dalam. Hanya istrimu saja itu yang ada di dalam. Masuklah Imam Idris ini. Setelah masuk, kemudian tiba-tiba lari. Kok kamar meluwai ketepeng. Buka film balik ke karo. Sampai keluar rumah. Kemudian napasnya terengah-engah. Biasa orang kalau ketakutan, biarpun lalu sebentar, itu terengah-engah itu biasa. Ya, seperti kita lihat film, penyakit jantung nggak ada. Ya, penyakit jantung nggak ada. Kemudian lihat film horor, lampu gelap, ya sendirian gak ada siapa-siapa. Biasanya rotok-rotok gini, dek redek sampai awake gemeteran. Biasanya sing wedian tapi. Sama dengan itu. Berlari Imam Idris sini. Sampai keluar. Setelah keluar dipanggil, "Loh, kenapa dirimu keluar?" "Aku bertemu dengan wanita yang bukan istriku, bukan mahramku. Itu menjadikan dosa bagi diriku. Berlarilah diriku. Tidak ada, itu bukan istriku." Katanya orang ini, orang yang menikahkan tadi, ya mertuanya itu, "Ya enggak, ya itu istrimu." "Sanes, bukan." "Lu temenan nih butuh saestu sanes." "Sungguh bukan." Berarti sing wong tuane dhewe bukan loh ya. Gini loh, akan dikasih pengertian. Kenapa anakku menjadi buta? Karena selama hidupnya tidak pernah melihat yang haram. Kenapa anakku saya bilang tuli? Karena anakku itu tidak pernah mendengar yang haram. Intinya semua perbuatan tangan dan kakinya tidak dijalankan untuk berbuat yang haram. Seperti lainnya aktivitas manusia. Yaitu istrimu. Nggih ta, jare Imam Idris ngono. "Iya bojomu." "Lah kok wayu ngono?" "Lah yen wayu anakku," jare wong tuane ngene. Ya sudah. Lahirlah kemudian Imam Asy-Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i itu namanya, belakangnya ada namanya Ibnu Idris, ya kan? Bin Idris. Jadi ulama-ulama dulu, orang-orang dulu sangat menjaga sedikit pun jangan sampai ada perbuatan dosa. Di sini loh intinya kita ini supaya bisa merasakan nikmatnya Allah, rahmatnya Allah di sini. Kita jaga agar perbuatan-perbuatan apapun dalam diri kita supaya tidak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh apabila seorang lelaki melihat gak sengaja ya, melihat lenggak-lenggok seorang wanita takjub, matanya gini, yuk konsen kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Bertiga headset ya, suara yang bising umpomoni ya gak apa-apa,
Kalau musik gak apa-apa, tapi jangan sampai membuat terlanjut menjadikan itu haram. Ya. Contohnya meneng-meneng ngrungokno Metallica. Ya ki ya. Meneng-meneng ngrungokno Metallica. Mari Metallica mari lagu-lagu musik itu. Rata-rata lawas-lawas meneh, kalau The Purple, kalau Genesis dan sebagainya. Apa yang paling enak, tapi dengarkan aja dengan kalimat-kalimat thayyibah. Dengarkan dan qasidah-qasidah dengan lantun-lantun Al-Qur'an lebih enak. Seperti itu. Jadi hendaklah kita menjaga dari perbuatan dosa untuk menjaga rahmatnya Allah. Yang kedua, kalau tadi yang pertama adalah menjaga kita dari dosa. Yang kedua itu adalah istiqomahkan ibadah walaupun sedikit. Ya, istiqomah ibadah. Walaupun itu cuma sedikit, tapi diistiqomahkan. Setiap pada sholat biasa membaca sholawat 10 kali. Dalam kan sudah biarpun hanya 10 kali. Daripada 1000 kali tapi setahun sekali, umpamanya seperti itu. Lebih baik 10 kali tapi apa namanya? Istiqomah, dawam, terus menerus. Enaknya apa? Kenapa Rasulullah mengatakan seperti ini? Enaknya itu kalau kita dawam biarpun sedikit, bukan berarti gak oleh akeh ya. Banyak juga gak apa-apa. Tapi ibarat manusia baru lahir itu, kalau dalam tarafnya masih merangkak, ya merangkak aja, gak usah berlari. Gitu loh. Kalau masih jalannya kira-kira tertatih-tatih, masih kecil, ya kita jangan sampai menjadi sprinter seperti pelari sprint 100 meter. Ya. Seperti itu. Tapi intinya adalah didawamkan, diistiqomahkan. Enak istiqomah itu sampai diri kita terlena bahwa seakan-akan itu bukan ibadah kita. Sama coba aja berarti. Sama coba rasakan. Ketika kita mulai berjalan atau setelah naudzubillah min dzalik ya, diri kita ada yang keselio di sini. Jalannya mesti tertatih-tatih, rotok wangel jalannya. Ya. Dilangkahkan kaki, dihati-hati kaki. Ya. Seperti itu. Sama dengan anak kecil, pertama berjalan seperti itu. Lama-kelamaan kaki ini menjadi refleks karpe dhewe, gak usah dikongkon. Abdillah dari sini jalan ke SMP 8. Jadi gak mungkin dari luar pintu ini Abdillah yuk ikuti perintah saya. Ya, yang maju duluan perintah saya. Ayo kaki kanan 1, kaki kiri, kaki kanan. Gak mungkin Abdillah gitu, kanan maju, kiri maju, kanan enggak wis. Di kakinya usah refleks melakukan PDW, gak dikongkon. Ya. Seperti itu. Sama dengan ibadah ini. 10 kali mungkin masihan. Tapi lama-kelamaan seperti suatu wajib, seperti gak bisa ditinggalkan. Dan lama-kelamaan merasa bahwa itu bukan ibadah, bukan seperti ibadahnya. Tapi sudah diniatkan bahwa semua hidupnya ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk ibadah kepada Allah. Intinya di sini. Sehingga perasaan seperti ini ujung-ujungnya tidak merasa bahwa apa yang kita ibadahkan 10 kali bacaan setiap sholat itu bukan karena diri kita. Karena apa? Karena minallah. Karena dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kalau sudah seperti ini biasanya grade akan bertambah. Orang sudah nikmat, terlena, kepingin ibadah yang lain. Biasanya gitu. Contoh orang yang, tapi biasanya gini, maaf ya,
Biasanya uang kepingin ibadah itu ono embel-embele, maka dikek seneng to. Yuk, sampean maca selawat pisan, Allah nggak selawat nang awakmu ping 10. Maca Yasin ping pisan ae. Ambek donga sak gurunge iku, niatane ndonga. Dikabulno dongane. Lek niat maca Yasin temenanan, kudu maca Yasin kepingin hajat donya. Donga kepada ya Allah, aku kepingin ini Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi gak kecantol maksudnya sudah. Hanya kita niatkan baca Quran, insya Allah dikabulkan. Umpamanya masih dikabulkan, tidak dikabulkan, kita khusnudon kepada Allah. Ya mungkin aku kepingin HP anyar gak iso. Ya. Tapi ambil Allah diganti apa? Diganti aku selamat. Selamat apa? Mungkin aja itu HP. Barang main nyekel mendadak aku loro. Apa namu? Bisa juga kan? Ya. Saporo moro saking senengi moro itu HP aja moro kuaget atine moro redeg moro kayak jantung parah BE ono. BE tapi tapi Allah ku tahu kok kemampuan kita. Kemampuan kita, kebutuhan kita tahu. Nabi Nuh itu sewaktu suruh membuat perahu, belum tahu dia itu untuk apa. Beliau untuk apa. Nabi Ibrahim sewaktu disuruh menjembelih putranya, ada yang mengatakan putranya ini, ada yang mengatakan Nabi Ismail. Di lain ulama ada yang mengatakan ini anak beliau namanya Nabi Ishak. Allahu a'lam. Kalau di Indonesia ini identik dengan Nabi Ismail. Nah, belum tahu bahwa nantinya itu akan diganti dengan domba. Nabi Musa sewaktu suruh memukulkan tongkatnya, belum tahu bahwa langit itu laut itu kan terbelah. Ya. Mari iling cilikane Abdillah nggo tongkat. Ya. Pukulan Nabi Musa. Ya, lah kok gak pecah-pecah banyune mesti ae tongkatmu. Tongkat kali kopiok-piok mek piok-piok tok kaline. Dulu tapi sekarang kan sudah besar ya kayak gitu. Dulu itu dari sana pergi ke pertigaan pakai apa tulis topi koboi lengkap dengan ornamennya ono pelune cilik-cilik tapi pistule sampai dari sabu mbek mlaku dari kok ngedel mbek kok leren ngene apa bila ora wis gua ya wis cilik Kalau adiknya enggak. Oh ini biasa saja. Abdillah itu dulu yang gitu. Tapi enak ya. Berhubung biasa kadang-kadang terbawa oleh khayalan. Sehingga mau belajar itu sudah ada di pikirannya dia. Makanya pintar ngerjain apa-apa. Ya. Terus boy sesuai ono. Salah lading ini plastik itu sempit nanti gini karena panggangnya sempit tuh gini sesabuk gini ya. Terus kemudian sambil jualan dulu pecel gedang dulu. Ya itu dia. Pecel gedang. Yo pecel gedang iki yo. Ya. Pecel gedangnya sakmini, regane sakmini. Ya. Iya kok boyan ngono ngene. Nih, oke, semari. Loh, Dil, uangnya apa? Loh, yang jualan kan aku. Jadi uangnya tak kesak, duit tak kesak. Duit kan duit deh. Oh iya gak apa-apa aja. Nah, anak-anak ya gitu ya. Ya. Jadi kadang-kala orang mau kasih pahala itu bisa juga dia dikeiming-iming diri. Ya. Anak bisa membantu orang tua dikasih iwet dulu. Seperti itu tadi. Wis gak apa-apa jika waduh yes.
Apik kok film misal barang ngono kok film wis seneng kan. Manusia juga seperti itu semuanya. Ya. Tapi biasanya orang itu akan senang dengan berujung pada materialis, materi yang dilihat dia. Kalau contoh aja, ada orang jika suruh sholat jamaah di masjid tulis di kode nih. Siapapun yang sholat jamaah di masjid, takmir menyediakan sepeda motor merek ini keluaran terbaru 1 buah. Mesti jamaah akeh. Ojo meneh gitu. Sing jamaah, cagone jamaah ono ya. Sekarang kan itu lagi viral ya. Panganane sono kabeh di masjid. Dek. Ada sembahyang itu jajan. Ya kan? Banyak ya sekarang ya. Ada nasi kotak, ada kue-kue dan sebagainya disediakan. Sing jamaah banyak akhirnya. Jamaah banyak, yang ikut banyak, yang hadir banyak. Tapi yang agak lama di masjidnya, yang agak lama iktikafnya, biasanya gak ngintu apa-apa. Dari sing itu apa sing disi? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Wih, jawab cilik nang buri kabeh. Dadi sing maca cik astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, walimman syahina jami'un. Itu kan terakhir di sholat sunnah, cik maca wirid, jian, akhirin donga meneh, metu gak apa-apa nih kan. Tapi nggak apa-apa, yang penting mau ibadah gitu. Nah, berhubung manusia itu ujung-ujungnya materi, tanamkan pada diri kita ini sedikit demi sedikit bahwa ibadah-ibadah ini diistiqomahkan. Yakinkan bahwa pahala ini nantinya dari Allah ini lebih agung daripada apa yang dia lihat. Zamrudnya orang Indonesia, zamrudnya penduduk bumi, zamrudnya yang dari Afrika dan lain sebagainya, itu masih kalah hebat dari zamrudnya yang ada di jannah, di surga. Gitu ya. Lebih sama-sama zamrud, sama-sama podo-podo kendaraan nih, mobil nih, tapi produksi Cina, produksi Jepang, ambil produksi Eropa, itu juga lain. Ya. Punyanya Volvo, punyanya Audi juga beda dengan punyanya Toyota dan lain sebagainya. Kualitasnya juga beda. Seperti itu. Tanamkan aja di situ, sedikit demi sedikit. Nantinya akan terkikis sehingga kita tidak menginginkan surganya, tapi menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari semuanya ini nanti endingnya adalah tidak peduli kita masuk surga apa neraka, yang penting Allah ridho. Seperti di apa itu, di syair itu ya. Ilahi ya ilahi ya ilahi ilahi lastu lil firdausi ahla ulang kualan naril jahimi fahamli taubatan wa ufir dhunubi fa innaka
itu dibuat apa namanya, buat qasidahan enak, buat belajar goyah kiro enak ya isya. Ilahi. Nah, bahasanya gitu bahasanya. Terus berujung terus. Seperti itu. Saya itu. Aku iki lho, ya Allah, gak kuat tapi genine neraka. Aku gak gelem mlebu, tapi gak gelem mlebu neraka, ngono lho. Aku kepingin surga, tapi kok gak pantas mlebu surga. Itu seperti bahasa-bahasa politik sebenarnya. Allah kok dipolitiki ya, ya gak ngeguyon. Ya, sehingga kita nantinya ini tetap dalam ridhonya Allah, minta ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan surga seperti itu yang tidak bisa kita bayangkan, itu akan kita dapat gitu loh. Nanti setelah ini kita ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan praktek dalam ibadah realitas secara ilmu fikih, ilmu hakikat, ilmu tasawuf merasuk sudah. Sehingga sholatnya kita Allahu Akbar punya ilmu gitu loh. Kenapa? Kan dari istiqomah tadi. Sedikit. Pertama belajar takbir tok dhisik. Takbir mari kaidah, takbir mari belajar kaidah bener gawe baca Al-Fatihah. Itu sampai salam. Setelah itu semua terjadi kekhusyuan dicoba. Setelah khusyuk dicoba, akhirnya kefanaan diri kita menjadi fana. Sholatnya tidak akhirnya bayangno Allahu Akbar terus meneng ini digambarno tulisan Allah gini lahun jala murub gitu momen. Ya, sampai murub ini. Itu bukan menyembah Allah nanti akhirnya. Lek fikih mungkin enggak bisa sah-sah. Tapi ilmu syariat, ilmu hakikat keliru, ada kekeliruan nantinya. Lek gitu, seakan-akan itu Allah, itu bukan Allah. Tapi apa? Itu bayangan dirimu yang menciptakan kalimat Allah. Nah, beda kan ya? Jadi bukan seperti itu. Allah itu tidak seperti kita bayangkan. Ada sir-sirnya nanti kita bisa menuju kepadanya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah konsen seperti itu, fikih kita oke, syariat kita oke, ilmu thariqah kita oke, ilmu hakikat kita oke, ya, ilmu tasawuf kita oke. Dari mana ini? Dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Insya Allah segala alam yang kita lalui kita akan enjoy di situ. Bahasanya Mbak Busta mungkin kita santuy menghadapi dunia ini. Santuy, gak no problem kan. Karena wis enjoy kan, kita wis enjoy, wis tenang kan. Seperti itu. Nah, semoga saja Allah mengkondisikan kita menjadi hamba-Nya yang muttaqin, yang mukhlisin, yang mukminin, sehingga apapun yang diperintahkan dijalankan oleh kita, diperintahkan oleh Allah kepada kita, kita menjalankan dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kita tetap dalam kesabaran, kita tetap dalam kesyukuran, kita tetap dalam ridho dalam segala sesuatu, dalam hal apapun, kapanpun dan bagaimanapun. Semoga aja segala kehidupan ini Allah meridhai diri kita, dan kita nantinya diakhiri di dunia ini dengan kalimat, dengan husnul khatimah biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekian, mungkin ada kurang dan lebihnya. Hadza minni billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.